tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ini perlu kita garis bawahi. Jumat tanggal 27 Januari 2023 rapat yang diselenggarakan oleh pengurus API Asosiasi Pewarta Pers Indonesia Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Timur dihadiri oleh Sekjen DPP Dewan Perwakilan Pusat Jakarta Bapak Agus dan KSB, Pembina Bapak Bertus, Ketua API Asosiasi Pewarta Pers Indonesia Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Timur Bapak Mika Anduk, Sekretaris Bapak Aswan, Bendahara Ibu Nena Divisi Bidang Seni Budaya Bapak Sugeng serta Wakil Ketua Bapak David dan rekan-rekan lainnya. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Makanya siang hari ini bertujuan kita kumpul ini menindaklanjuti program-program yang sudah kita canangkan bersama-sama, yang dihadiri waktu itu DPD Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur. Makanya kita harus siap-siap pemikiran, tenaga, dan komitmen kita yang penting, sehingga harapannya ini nanti bisa mewadahi seluruh insan pers yang ada di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semuanya, salam sejahtera bagi kita bahwa kita hanya menyampaikan bahwa siang hari ini kita berada di rapat live streaming Asosiasi Pewarta Pers Indonesia atau kumpulan beberapa media yang ada di Surabaya. Ini pengurus inti sebenarnya. Ada sebagian belum datang dalam perjalanan, ada tadi yang sudah izin belum bisa karena ada kegiatan yang lain. Kita sebagai orang pusat tapi kita tinggal di Jawa Timur. Jadi kita harus tetap mengayomi ingin maju terutama Jawa Timur. Contohnya daerah lain sudah ada berkembang, sudah maju, terbentuk struktur organisasi dan manajemen keuangannya. Saya minta ini step by step kita lebih cepat, speednya lebih cepat. Karena ini bukan hanya satu media, tapi beberapa media yang untuk menjalankan seperti roda kegiatan organisasi ini sangat besar. Saya ingin juga Jawa Timur APPI terutama ketua dan sekretaris, bendahara juga dan bendahara. Demikian yang kami sampaikan dalam sambutan ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan untuk Pak Ketua untuk memberikan pencerahan berkaitan dengan status kantor rekening, agenda dan selanjutnya. Oke. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau mengatakan kepada kita semua yang sudah hadir, terima kasih saudara-saudara, rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di rapat pengurus inti APPI. Kalau saya tidak salah, kita rapat kelima kali ini. Ya, sudah 5 kali rapat kita ini. Saya menginginkan sebagai ketua, apa yang kita rapatkan ini bukan sekedar hanya pertemuan-pertemuan kosong saja, tapi yang jelas ada hasil dari rapat ini, ya, supaya apa yang menjadi program-program kita ke depan itu berjalan sesuai dengan rencana-rencana.
Yang pertama saya mau sampaikan kepada rekan-rekan ini bahwa pengurus ini tidak bisa bekerja sendiri. Kita ini pengurus inti. Ketua tidak bisa berjalan sendiri, sekretaris tidak bisa berjalan sendiri, bendahara dan anggota-anggota tidak berjalan dengan sendiri. Kita membutuhkan satu kesatuan. Ya. Bagaikan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, itu saling berkaitan. Jadi kita butuh kesatuan. Akan jalan namanya APPI ini. Saya berharap seperti itu. Ya. Saya mau sampaikan juga kepada rekan-rekan pengurus yang sudah terlibat dalam kepengurusan APPI ini. Saya mau pesan bahwa jangan kita pakai baju media kita, tapi kita pakai maju APPI ketika kita berbicara tentang APPI, supaya ada kesepakatan di dalam. Yang ketiga saya mau sampaikan tadi, yang pesan daripada Pak Sekjen, kalau tidak ada halangan, hari Senin saya akan buka rekening untuk APPI Jatim. Terus yang saya mau katakan juga kepada rekan-rekan, saya perjelas lagi bahwa awal Februari atau pertengahan Februari yang dikatakan Pak Sekjen tadi, bahwa kita akan adakan kunjungan apa tinjauan kepada biro-biro yang ada di daerah, ya, karena ada beberapa daerah yang sudah berjalan. Kita ini DPW belum, saya bisa katakan ya masih berjalan, tapi jalan di tempat, belum ada kegiatan. Kalau DPP kabupaten mereka sudah punya kegiatan. Saya berharap mari untuk semua anggota kepengurusan pusat kita bersatu supaya kita berjalan. Karena DPW Jawa Timur ini salah satu barometer atau ukuran untuk se-Indonesia, ya, yang dikatakan tadi Pak Sekjen. Saya sangat berharap seperti itu, ya. Jadi kalau kita sudah terlibat dalam kepengurusan ini tidak main-main. Ayo kita luangkan waktu kita, lebih serius lagi untuk mengelola organisasi APPI ini. Itu saja yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pengurus. Ini satu motivasi kita bahwa dalam kepengurusan inti ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ini perlu kita garis bawahi. Harus ada seia sekata, bergandengan tangan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Supaya organisasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu saja yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan pengurus. Ya, lebih banyaknya lagi terima kasih buat waktu yang sudah saya diberikan sebagai ketua. Dan akhir kata saya katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian. Dari bidang pariwisata, monggo Bapak Sugeng Wibowo untuk bisa menyampaikan agar APPI ke depan lebih maju dan lebih baik. Monggo. Ini menurut saya APPI adalah sebuah organisasi atau asosiasi daripada kumpulan para media, gitu. Mungkin apa yang disampaikan dengan Pak Muklis itu mungkin benar, Pak. Pengukuhan mungkin lebih awal dulu. Terus habis itu kita perlu menginventarisir, Pak. Perlu menginventarisir berapa kru media kita yang reporternya itu di wilayah ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan sebagainya. Itu karena inventarisir itu sangat perlu, Pak. Kembali sama perjalanan kita. Organisasi kita boleh bikin sejenis program, nggak tahu itu tanggap bencana, nggak tahu itu sosial dan sebagainya. Tapi di internal kita lebih tertata dulu. Intinya seperti itu. Oke. Seperti yang mungkin internal sudah selesai, Pak, ya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut perkembangan internal bagaimana. Saya mungkin juga banyak usulan di situ.
Tapi yang menurut saya sekarang ini lebih urgent adalah bagaimana ketika APPI atau asosiasi dari beberapa media itu bisa mengawal sebuah program pemerintah yang banyak program pemerintah itu yang belum tercover oleh masyarakat atau belum tercover oleh instansi. Sementara dari masyarakat itu sudah berharap bahwasanya hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah itu bisa tercover pada lapis level bawah dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan tadi masalah pemajuan kebudayaan dan sebagainya. Pemajuan kebudayaan itu banyak Pak, payah praktisi dan sebagainya itu sudah mendekati pemerintah, tapi sama pemerintah wilayah itu masih direspon dengan lemot. Sementara kebudayaan kita sekarang ini sudah berbalik semua Pak. Sudah mulai ada tawuran antar pencak silat, sudah mulai ada gangster, sudah mulai ada nun sewu ya sampai kepada TikTok yang arahnya negatif. Intinya seperti itu, tawuran dibuat TikTok. Hal-hal seperti itu, konten-konten semestinya itu hal-hal itu adalah kontrolir kita juga. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Ketika ada konten yang konten itu tadi dimanfaatkan membuat konten secara negatif tadi Pak. Pembacoan dibuat konten, perampokan dibuat konten. Hal-hal seperti itu salah satu bagian kontrol kita sebagai mungkin loh kita adalah bagian dari temannya Kominfo atau rekanan Kominfo untuk membantu mereka. Seperti itu Pak kira-kira untuk urusan kebudayaan. Saya rasa untuk urusan yang lain sampai sekarang masih aman-aman saja, baik itu kesehatan, politik, ekonomi dan sebagainya. Saya rasa masih dalam koridor aman. Tapi kebudayaan kita Pak yang sekarang ini yang harus kita jaga dulu. Kira-kira seperti itu bahasan saya dari divisi pariwisata. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Pak Bentus dari Lasut. Yang mana sementara ini saya hadir di tengah-tengah penjagaan untuk bisa memahami dan mengetahui apa dan bagaimana langkah dari APPPI yang perlu disikapi. Yang pada intinya yang pertama saya apresiasi kepada saudara kita Bapak Michael yang mau menjadikan di Jawa Timur untuk bisa menjadi barometernya di Indonesia. 17 provinsi ini Jawa Timur adalah tolok ukur untuk wadah media-media, perusahaan media, sehingga langkah ke depannya yang pada intinya saya berharap PPI jangan hanya mendengar, tetapi mengambil sikap. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang dikatakan oleh Bapak Sugeng ya, terkait dengan budaya. Di tahun 1987 itu sudah terbentuk Pak, sampai 96. Nah itu setelah itu ya kabur. Saya sangat setuju kalau itu dimunculkan kembali. Minimal ada perhatian untuk bidang humas atau bidang untuk budaya. Karena kita sekarang udah melek IT, sehingga budaya-budaya yang biasanya dulunya dipakai, ini nggak dipakai lagi karena IT. Jadi dari gerakan dari APPI ini, ya mohon kalau bisa ada sentuhan. Juga kita berikan arahan agar semua bidang, semua lini, semua sisi itu ayo kita sentuh.
Dan tidak kalah pentingnya seperti apa yang dikatakan Bapak Ketua, daerah sudah terbentuk, sudah berjalan. Kenapa DPP ini kok dibilang berjalan juga stagnan juga. Nah inilah saya berharap, ayo sentuh daerah sambil berjalan. Rapat yang diselenggarakan oleh pengurus API Asosiasi Pewarta Pers Indonesia Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Timur dari Surabaya Provinsi Jawa Timur, Tim Bayangkara News memberitakan. Bagus.